Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, Kampus Citra Raya, Tangerang, dengan NIM 202104013010. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai adalah berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai bentuk wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dan jenis berbicara. Yang pertama, tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, berbicara sebetulnya tidak hanya untuk memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus dengan tujuan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan yang diharapkan pembicara. Berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, tujuan berbicara dikelompokkan menjadi 4, yaitu tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, ekstensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Selain itu, dengan bahasa pula seseorang dapat mengetahui kepribadian orang lain. Seorang terpelajar dapat dibedakan dengan orang awam dari bahasa yang digunakannya. Semakin jelaslah bahwa berbicara dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan konsep diri. Berbicara juga dapat digunakan untuk kelangsungan hidup sebagai makhluk sosial. Hubungan antara sesama merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan berbicara, seseorang dapat mengungkapkan keinginannya kepada orang lain. Begitupun seseorang dapat mengungkapkan keinginannya dengan berbicara. Terjadilah suatu kesepahaman bahwa di antara mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jika kesepakatan-kesepakatan dapat dipahami sebagai suatu yang dapat menjamin terpenuhnya segala kebutuhan manusia, kebahagiaan hidup dengan sendirinya akan terpenuhi. Dengan adanya kesepahaman itu, akan tercipta saling pengertian, sehingga satu sama lain tidak saling memposisikan dirinya sebagai ancaman bagi orang lain. Tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat berwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Dalam berbicara ekspresif, berbicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaannya. Akan tetapi, berbicara ekspresif belum tentu mempengaruhi orang lain, karena yang terpenting dalam berbicara ekspresif adalah tersalurnya perasaan dirinya melalui bahasa. Tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya. Dalam perayaan hari besar keagamaan tertentu, banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. Dalam agama Islam,
Doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Ketika umat Islam berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa, walaupun mungkin ada di antara bahasa dalam doa tersebut tidak dipahami secara harfiah oleh yang berdoa, mereka meyakini bahwa doa merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Bahasa yang digunakan dalam kepentingan ritual tentunya memiliki perbedaan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa komunikasi ritual merupakan bahasa yang sudah baku. Baku bukan dalam arti sebagaimana yang sesuai dengan kaedah kebahasaan, melainkan baku dalam arti sudah tetap, tidak bisa berubah. Terlepas dari itu semua, doa yang digunakan oleh umat beragama dijadikan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagai media berbicara digunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat ritual. Tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Memang kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Pengelompokan tujuan dilakukan dengan menempatkan kegiatan berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi. Ada juga tujuan-tujuan berbicara dengan menitikberatkan pada efek pembacaan. Ada 5 tujuan berbicara yang dapat dimasukkan ke dalam pengelompokan ini, yaitu berbicara untuk meyakinkan pendengar, berbicara untuk mempengaruhi pendengar, berbicara untuk memperluas wawasan pendengar, berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek, dan berbicara dengan tujuan tersirat. Yang kedua adalah jenis berbicara. Pengelompokan berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, tergantung dasar yang digunakannya. Pengelompokan berbicara sedikitnya dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Berdasarkan situasi, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Berbicara formal yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Berbicara non-formal yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan keterlibatan pelakunya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara individual dan berbicara kelompok. Berbicara individual yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan seorang pelaku pembicara, misalnya berpidato. Berbicara kelompok yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalnya diskusi dan debat. Selanjutnya, berdasarkan alur pembicaranya, berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis dan berbicara dialogis. Berbicara monologis adalah kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar, misalnya pidato dan membaca puisi. Berbicara dialogis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai keterampilan berbicara, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.